Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Sutarmo Tarmo Matematika Channel ya. Dalam kesempatan kali ini akan saya tampilkan tentang garis. Oke. Nah, garis itu apa? Garis itu adalah sekumpulan titik yang mempunyai aturan tertentu. Jadi sekumpulan titik-titik ya yang mempunyai aturan tertentu. Nah, dalam hal ini dalam kehidupan sehari-hari bisa kita cermati kalau misalnya pas ada upacara, itu kalau pemimpin upacara dia seorang diri, maka kalau dilihat dari atas hanya sebuah titik. Tapi barisannya ya para peserta upacara itu kan karena dia mereka banyak anaknya sehingga akan membentuk garis. Ya, jadi kumpulan dari beberapa anak itu sehingga membentuk garis. Kumpulan dari beberapa titik membentuk garis, ya. Nah, begitu pula misalnya pada ketika sholat, kalau sang imam karena dia sendirian hanya kalau dilihat dari atas dia hanya sebuah titik. Tapi para jamaah yang begitu banyak jamaahnya, jadi begitu banyak orangnya, begitu banyak titik-titiknya sehingga membentuk garis, terlihat sebagai garis. Oke, nah itu gambaran dalam kehidupan. Nah, kemudian akan kita lihat yaitu tentang apa bedanya tentang garis, sinar garis, dan segmen garis. Oke, kita lihat dulu garis. Nah, garis gambarnya. Jadi ini kita sebut saja garis AB. Nah, ini di A itu masih ada arah panah ke kiri, berarti masih bisa diperpanjang dan seterusnya. Di B juga demikian. Nah, sehingga garis AB itu tidak bisa diukur berapa panjangnya. Karena apa? Ini masih bisa diperpanjang ke kanan dan seterusnya, ke kiri juga dan seterusnya. Itulah garis. Ya. Jadi ini juga kumpulan titik-titik yang banyak sekali. Ya. Nah, kemudian sinar garis. Nah, kalau sinar garis itu berhenti di satu titik, ya, misalnya titik A ini merupakan titik pangkal, ya, terus dan seterusnya. Ini di B bisa diperpanjang, tapi di A berhenti. Ini pun belum bisa diukur berapa panjangnya. Kenapa? Karena ini masih bisa diperpanjang terus, yaitu sinar garis. Jadi kalau sinar garis dengan garis bedanya, kalau garis itu bisa berpanjang di dua arah, kalau sinar garis hanya diperpanjang di satu arah. Ya, ini dua-duanya tidak bisa diukur panjangnya. Ya. Nah, kemudian segmen garis. Nah, kalau segmen garis itu di A berhenti, di B juga berhenti. Berarti hanya sepenggal, sepotong. Ya, sepenggal atau sepotong. Nah, kalau segmen garis tentunya sudah bisa diukur panjangnya. Berapa ini ukurannya panjang AB? Ya, ini segmen. Karena apa? Di A berhenti, di B berhenti. Oke, itulah tentang garis, sinar garis, dan juga segmen garis. Ya, yang berikut, sekarang bagaimana kedudukan dua garis kalau dalam satu bidang? Ya, nah yang pertama itu garis sejajar. Ya, garis kita sebut saja garis A, misalnya begitu. Kemudian ada garis lain yaitu garis B. Ya, itu. Nah, kedua garis ini kalau diperpanjang terus, garis A diperpanjang di kedua arahnya, garis B juga diperpanjang di kedua arahnya. Nah, mereka tidak berpotongan. Nah, maka garis tersebut dikatakan sejajar. Jadi, garis A sejajar dengan garis B. Ya. Jadi, kalau sejajar itu kalau diperpanjang di kedua arahnya tidak akan berpotongan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, garis berhimpit. Kalau berhimpit, ini garis A. Sebut saja begitu, garis A. Nah, garis B-nya ada di nempel di A, ya, numpang, nempel ya. Nah, inilah garis berhimpit. Garis A yang berwarna merah, ya kan, garis B yang berwarna biru, nah nempel dia, ya, berhimpit. Kemudian garis yang berpotongan. Nah, kalau garis berpotongan, ini misalnya garis A, berarti ya tidak sejajar, tidak menempel ya, dia berpotongan. Nah, jadi ada titik sekutunya. Ini garis B yang biru. Nah, titik sekutunya ini merupakan titik potong di sini. Jadi titik sekutu ini dia berada di garis A, dia juga berada di garis B. Itulah berpotongan. Oke, yang berikut. Nah, sekarang kita lihat
apa itu garis sejajar dan berpotongan. Kita lihat dulu gambar, ada gambar nih. Perhatikan gambar berikut. Nomor A, sebutkan garis yang sejajar. Kemudian yang B, sebutkan garis yang berpotongan. Jawab untuk yang A, garis yang sejajar, yaitu yang jelas di situ adalah garis Q sejajar dengan S. Ini Q sejajar dengan S. Ya, karena apa? Ini dengan ini kalau diperpanjang itu dia akan berpotongan dia. Nah ini garis Q nempel pada apa nih garis yang horizontal pada bidang yang berbeda nih ya. Nah garis S juga nempel pada garis yang horizontal pada bidang kotak-kotak ini ya. Jadi Q dengan S itu sejajar. Begitu pula P sama M. P sama M. Nah buktinya sejajar apa? Nah kaitannya dengan sejajar ini ya tentunya berkaitan dengan gradien atau kemiringan. Kita lihat kemiringan garis P. Ya, ini vertikalnya 1, 2, 3, horizontalnya 1. Nah, garis M sama. Vertikalnya 1, 2, 3, horizontalnya 1. Nah, berarti kemiringan garis P dengan garis M itu kemiringannya sama. Kalau kemiringannya sama, berarti dia sejajar ya. Nah, tentang kemiringan atau gradien nanti akan diperdalam di kelas 8 ya. Oke. Nah, itu yang sejajar. Kemudian yang berpotongan ya. Nah, P dengan Q ya. P dengan Q. Nah, dalam gambar kelihatan tidak berpotongan, tapi ingat bahwa garis itu bisa diperpanjang. Nah, seandainya P ini diperpanjang terus ke sana, akan berpotongan dengan Q ya. Kemudian P juga dengan R. Ini P, ini R ya, berpotongan kalau R-nya diperpanjang. Kemudian P juga berpotongan dengan S. Ya, ini perpanjang S-nya ya, berpotongan. Kemudian P dengan N, ini P dengan N. Ya, panjang cuma jauh di sana ya berpotongan. Karena apa ini? Yang berpotongan ini pasti kemiringannya ataupun gradiennya berbeda. Asal gradiennya berbeda ya berpotongan. Ya. Kemudian Q dengan R. Q dengan R. Ini kalau perpanjang, ini diperpanjang akan berpotongan. Kemudian Q dengan M, mana Q? Q dengan M, ini perpanjang. Ini diperpanjang, berpotongan ya. Q dengan M. Kemudian Q juga dengan N, ya berpanjang. Nah, berpotongan kurang lebih di sini. Ya. Terus R dengan apa? S. R dengan S. R dengan S. R ini perpanjang ke sana, S perpanjang ke sana, berpotongan. Ya. Kemudian R juga dengan M. Ini R, ini M. Keduanya diperpanjang, perpanjang, perpanjang, berpotongan. Ya. Terus R juga dengan N. Ini R panjang, berpotongan ya. Terus lagi S dengan M. Ini S berpanjang, berpotongan dengan M. Kemudian yang berikutnya tentunya apa? S juga berpotongan dengan N. Ini S berpanjang, ini N berpanjang. Nah, berpotongan ya sini. Oke, itulah garis yang sejajar dan garis yang berpotongan. Kemudian M dengan N ini juga akan berpotongan. Ini berpanjang, ini juga berpanjang, akan berpotongan. Oke, nah itu contoh garis yang sejajar dan berpotongan dalam bidang ya, dalam bidang. Oke, nah sekarang dalam bangun ruang nih. Perhatikan gambar, tulislah semua pasangan garis yang sejajar. Ya, ingat ya, sejajar berpotongan ataupun berpotongan harus dalam satu bidang. Oke, jawab. Nah, garis AB. Ini ya, garis AB sejajar dengan DE. Dia terletak di bidang ABED. Gitu ya. Nah, dia sejajar. Kenapa ini bangun ABCDEF itu prisma segitiga ya, prisma segitiga. Kemudian BC, ini BC dengan EF, dia berada pada bidang BCFE ya. Kemudian lagi AC ya, dia sejajar dengan apa? DF, ya terletak pada bidang ACFD
ya. Kemudian lagi masih banyak ya. BE, ini BE sejajar dengan CF. Terletak pada bidang BCFE ya kan. Kemudian lagi BE juga sejajar dengan AD. Ya, terletak pada bidang ABED ya. Terus CF itu sejajar dengan AD karena keduanya terletak pada bidang ADFC ya. Oke. Nah, itulah garis-garis yang sejajar pada ya, kita lihat contoh 3. Perhatikan gambar segitiga ABC berikut. Gambar segitiga ABC terdiri dari 4 buah segitiga sama dan sebangun ya. Tentukan ruas garis yang sejajar dengan AB. Ini AB. Kemudian yang sejajar dengan DF. Ini DF. Dan yang sejajar dengan DE. Oke, jawab. Yang sejajar dengan AB tentunya apa? Ini ya AB. Yang sejajar dengan AB tentunya DF. Jadi AB dengan DF sejajar, ya kan? Nah, kemudian yang sejajar dengan DF, ya, nih DF, ya, yang sejajar dengan DF ya bisa AE, ya, bisa lagi DF sejajar dengan EB. Nah, tentunya ya DF sejajar dengan AB, gitu ya. Kemudian yang sejajar dengan DE, mana DE? DE, yang sejajar dengan DE tentunya apa? Ini FB, ya. Nah, bisa juga DE sejajar dengan CB, ini semuanya. Bisa juga DE sejajar dengan CF. Ya, jadi DE sejajar dengan CF. Oke. Nah, itu contoh 3. Nah, kemudian contoh 4. Perhatikan balok ABCDEFGH, ya kan? Diketahui titik P berada di tengah AB, ini P-nya di tengah-tengahnya AB. Jadi AP sama dengan PB. Q di tengah BC, Q di tengah BC, PQ sama dengan QC, kemudian R di tengah PQ. Jadi ini P dan Q dihubungkan, nah R ini tengah-tengahnya PQ. Nah, kemudian hubungkan titik H dengan titik R. H dihubungkan dengan R, H dengan R, oke, sudah. Nah, jika HR diperpanjang, ini HR diperpanjang ke sana, juga ke sini, maka apakah akan berpotongan dengan perpanjangan FB? Ya, jelaskan dan tunjukkan. Oke, untuk menunjukkan ataupun menjelaskan dua garis itu berpotongan atau tidak, berarti apakah dia dua garis itu terletak dalam satu bidang atau tidak, gitu ya. Oke, jawab. Nah, ingat bahwa syarat dua garis akan berpotongan itu jika kedua garis terletak dalam satu bidang. Kalau beda bidang tidak mungkin berpotongan, ya. Tidak mungkin berpotongan. Oke. Nah, titik P di tengah HB, ya. Q di tengah BC, oke. Nah, R di tengah PQ. Nah, HR berada pada bidang diagonal BDHF. Nah, HR ini berada pada bidang diagonal BDHF. Kita lihat gambar dulu bidangnya ya. Bidang diagonal BDHF. Ini bidangnya. Nah, jadi HR ini terletak ya pada bidang BDHF. Kenapa? Karena R-nya ini merupakan titik tengah dari PQ. Dan P sama Q masing-masing, P-nya titik tengah AB, Q-nya titik tengah BC. Oke. Nah, kemudian BF, ini BF atau FB, juga berada pada bidang yang sama. BDHF. Ya. Berarti artinya HR dengan FB itu terletak dalam satu bidang. Ya. Nah, untuk itu ya tentunya bidangnya kita coba perlebar. Ya, ini kan bidang diperlebar ke bawah sini, ke atas, samping ya, dan seterusnya. Nah, setelah bidang diperlebar ya, nah baru jadi karena HR dan BF itu terletak pada satu bidang, maka jika keduanya diperpanjang akan berpotongan. Kita perpanjang HR. HR berpanjang. Ya, set. Oke. FB juga diperpanjang. Set. Nah, keduanya berpotongan di sini.
Inilah titik potongnya. Ya. Oke, terima kasih. Untuk sementara sampai di sini dulu kaitannya dengan garis, terus hubungannya garis dengan garis yang terletak dalam satu bidang, ya kan, bisa berpotongan, bisa sejajar, ya bisa berimpit. Nah, tentunya mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.